Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Nasruddin dengan NPM 03332411-033 dari Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini kelas 1A. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teori pembelajaran kognitivisme, konstruktivisme, behaviorisme, dan humanistik. Baik, langsung saja kepada teori pembelajaran yang pertama, yaitu kognitivisme. Kognitivisme sendiri memiliki pengertian yaitu pandangan filsafat yang menyatakan bahwa pengetahuan manusia berasal dari proses kognitif seperti persepsi, pemikiran, dan penalaran. Berikut ini aspek-aspek yang ada dalam metode belajar dengan pendekatan kognitif. Yang pertama yaitu penggunaan daya ingat, yang kedua penggunaan berbagai panca indera, dan yang terakhir yaitu kemampuan pencernaan. Adapun beberapa tokoh yang ada dalam teori ini, yang pertama yaitu Jean Piaget, yang kedua David Ansubel, dan yang terakhir yaitu Jerome Bruner. Kritik terhadap teori kognitivisme yang pertama yaitu tidak semua hasil belajar dapat dilihat karena teori ini lebih mengedepankan proses belajar dibandingkan hasil akhirnya. Dan yang kedua, teori ini tidak mampu digunakan di ranah pembelajaran pendidikan yang hanya mampu pembelajaran sederhana. Kelebihan dan kekurangan teori ini, yang pertama yaitu kelebihannya. Kelebihannya yaitu menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri, dan yang kedua kekurangannya yaitu teori tidak menyeluruh untuk tingkat pendidikan. Pandangan teori kognitif tentang belajar yaitu menurut teori kognitif, belajar ialah proses internal yang tidak dapat diamati langsung. Yang kedua yaitu teori pembelajaran konstruktivisme. Konstruktivisme adalah teori yang menyatakan bahwa pembelajaran merupakan proses aktif di mana individu mendapatkan pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya sendiri. Teori ini berfokus pada bagaimana manusia belajar, bukan hanya pada hari belajar. Tokoh-tokoh yang ada dalam teori ini yaitu yang pertama Jean Piaget, yang kedua Lev Vygotsky, dan yang ketiga Jerome Bruner. Prinsip-prinsip kognitivisme yaitu pembelajaran sebagai proses aktif, yang kedua pengetahuan sebagai konstruktivisme sosial, dan yang ketiga peran guru sebagai fasilitator, yang keempat pentingnya konteks dalam pembelajaran, dan yang kelima yaitu pengalaman sebagai dasar pembelajaran. Adapun teori kognitivisme dalam pendidikan, yang pertama yaitu pembelajaran berbasis masalah, yang kedua pembelajaran kooperatif, dan yang ketiga penilaian otentik. Kelebihan teori ini yaitu meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Kekurangannya yaitu memerlukan keterampilan khusus dari guru untuk dapat memfasilitasi pembelajaran secara efektif. Yang kedua yaitu pendekatan ini dapat memakan waktu lebih lama dibandingkan dengan metode pengajaran tradisional. Dan teori yang ketiga yaitu teori behaviorisme. Teori ini adalah teori belajar yang menekankan pada tingkah laku manusia sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Teori ini dicetuskan oleh Gege dan Berliner. Adapun teori belajar behaviorisme menurut para ahli yaitu yang pertama Edward Lee Thorndike. Belajar dalam Thorndike adalah peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara stimulus dengan respon. Yang kedua yaitu Burnus Fredier Skinner. Skinner juga mementingkan tingkah laku manusia sebagai hubungan para perangsang dengan respon. Adapun kelebihan dan kekurangan dalam teori ini, kelebihannya yaitu membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Kekurangannya yaitu murid hanya mendengar dengan tertib pelajaran yang disampaikan oleh guru dan menghafalkan apa yang didengar dan pandang sebagai cara belajar yang efektif. Teori yang terakhir yaitu teori pembelajaran humanistik. Teori pembelajaran humanistik memandang bahwa siswa dapat dikatakan berhasil apabila ia telah memahami dan mengerti kondisi dan dirinya sendiri. Adapun tokoh-tokohnya yaitu yang pertama Arthur Scoms, yang kedua Abraham Maslow, dan yang ketiga Carl Rogers.
Menurut Rogers, terdapat beberapa prinsip dalam proses menurut pandangan teori belajar humanistik, yaitu yang pertama, hasrat untuk belajar, yang kedua, belajar yang berarti menjelaskan bahwa siswa hanya akan belajar dengan cepat dan berhasil apabila materi yang dipelajarinya mempunyai arti baginya, yang ketiga, belajar tanpa ancaman, yang keempat, belajar atas inisiatif sendiri, dan yang terakhir yaitu belajar dan perubahan. Belajar paling bermanfaat bagi siswa adalah tentang teori belajar, proses itu sendiri. Teori belajar ini berusaha memandang perilaku dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatannya. Teori humanistik memandang tujuan belajar untuk memanusiakan manusia. Baik, sekian itu saja yang dapat saya jelaskan dari 4 teori pembelajaran tersebut. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.